Lebih-lebih ini satu bang, rahasia, tapi saya sampaikan ini rahasia. Hari ini kami sebenarnya berencana ngobrol-ngobrol dengan Presiden Klub Sepak Bola Persiraja Banda Aceh yang baru, yaitu Bapak Zulfikar. Namun berhubung beliau sangat sibuk, beliau tidak bisa datang ke studio, dan Pak Zulfikar minta kami datang ke Stadion Haji di Murtala Lampindang untuk berjumpa langsung dengan beliau. Jadi gimana nih Sayuti? Kita ke sana? Oke ya. Ini masyarakat banyak bertanya-tanya nih Pak. Ini kan nama Bapak tiba-tiba muncul sebagai presiden ya. Nah, sekarang masyarakat yang paling ditunggu-tunggu masyarakat adalah apa yang akan dilakukan Persiraja di bawah kepemimpinan Pak Zulfikar. Ya, kita pun tidak pernah berpikir sebelumnya. Saya niat dan cita-cita pun tidak pernah ada itu. Namun ini mungkin Allah gerakkan kami sehingga kami berada di sini. Tentunya kita akan melanjutkan estafet yang sudah baik sebelumnya. Kita akan terus lanjutkan, kalau ada yang kurang kita perbaiki. Dan teman-teman media semua, khususnya Sago TV ini yang kita muliakan, program kami ke depan ini yang pertama sekali ini kita bersyukur kita masih bertahan di Liga 2. Liga 2 ya? Liga 2. Kalau tidak kemarin sudah jatuh ke Liga 3 kita. Di hari terakhir alhamdulillah bisa ya. Kita masih bertahan di Liga 2. Bahkan kita dengan gerak cepat kita terus mempersiapkan tim seleksi untuk pemain. Alhamdulillah sudah selesai semua. Kita sudah terpilih ada sekitar 25 pemain ini sekarang yang 25 pemain itu direkrut dari seluruh Aceh. Dari seluruh Aceh. Dari seluruh Aceh. Alhamdulillah mewakili 23 kabupaten kota. Dan ini menjadi kebanggaan bagi kita semua tentunya nanti dengan mereka menampilkan trik-trik permainan yang luar biasa. Kemudian kita mohon doa dan dukungannya dari awam media, dari tokoh ulama, dari tokoh masyarakat supaya kami ini dengan kepengurusan yang baru, dengan estafet yang baru ini bisa sigap dan siap ya untuk melanjutkan estafet sebelumnya tentunya. Tentunya kami juga sampaikan di sini Sago TV dan seluruh pemirsa yang melihat video kita ini, kita alhamdulillah berkat dengan doa dan dukungan para ulama, kita buat gerakan baru dalam dunia persepak bolaan tentunya, di mana kita mengharapkan seluruh pemain kita nanti memakai legging menutup aurat. Kemudian juga kami himbau kepada pemain jangan bermaksiat, jangan berjudi, jangan berzina, jangan minuman keras, jangan pakai narkoba. Kenapa? Kalau itu terjadi, nanti Allah akan lemahkan kita, Allah kalahkan kita. Tapi kalau kita jaga ibadah, jaga salat berjamaah, kemudian juga terus kita bangun tidur sebelum subuh, sebelum subuh udah bangun tidur, mandi, kemudian salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Dan ini sejalan dengan pelatih kita, Bang Akmal ini, Wasiatul Akmal. Beliau juga orang yang soleh, orang yang taat, dan juga beliau alhamdulillah mempunyai lisensi A yang dipersyaratkan oleh LIB, Liga Indonesia Baru, sehingga beliau akan bersama dengan para asistennya untuk membimbing ini anak-anak kita yang sudah memang dalam talenta mengolah bola sudah luar biasa. Terus beliau bimbing sehingga kita ini akan segera menghadapi pertandingan ini di tanggal 5 ini. Tanggal 5 ini kita September ya. 5 September ini kami menghimbau seluruh masyarakat untuk hadir ke stadion. Hadir ke sini, beri dukungan kita kepada Persiraja. Ini dengan cara apa? Dukungannya beli tiket, beli tiket, ramaikan, penuhi stadion kita, karena ini lawan kita ini PSMS Medan, Bang. PSMS Medan. Nah, jadi PSMS ini perlu kita ketahui bahwa kalau di dalam persepak bolaan itu merupakan musuh bebuyutan Persiraja. Jadi tim Lantak Laju melawan Ayam Kinantan Medan ini. Ya, kalau tim kita tetap tim Lantak Laju namanya, tapi kita akan berusaha menjadikan Persiraja ini berjaya dan bermartabat. Persiraja berjaya dan bermartabat. Dengan tagline kita Yomandum cinta Persiraja. Jadi bukti cinta itu ya kita beli tiket, kita hadir, kita penuhi stadion kita di tanggal 5. Kita alhamdulillah
akan bertanding di malam hari. Malam hari. Jam 20.30. Selepas salat Isya. Ya, selepas salat Isya. Insya Allah, mudah-mudahan mohon doa semua teman-teman media, termasuk juga Sago TV, doakan kami, bimbing kami, didik kami. Kalau kami ada yang salah, ada yang kurang, itu kasih masukan kepada kami. Jangan kita sampaikan yang tidak baik, kita sampaikan yang baik-baik. Insya Allah, Allah berkahi kita semua, Bang. Mungkin demikian, Bang. Iya, oke. Ini mungkin ya yang Pak Zulfikar ini kan sibuk ya. Tapi sedikit lagi ini ada pertanyaan. Nah, strategi apa yang diterapkan nih? Kalau tadi kan yang Pak Jul sampaikan kan masih hal-hal yang sifatnya umum, yang normatif, menyangkut perilaku pemain ya. Ini saya ingin tahu strategi apa yang mau diterapkan di Persiraja agar Persiraja bisa bertahan. Kalau nggak salah dulu targetnya bisa bertahan di Liga 2 ya, Pak Jul. Kita sekarang Liga 2, Bang. Ya, kita di Liga 2. Saya pernah baca atau ada statementnya. Maksud kami kan kita bertahan saja di Liga 2 sudah menang. Sudah bagus gitu. Sudah menang, Bang. Kita bertahan aja di Liga 2 sudah menang. Daripada kita kalau jatuh ke Liga 3, Bang, selesai, Bang. Nah, itu dia kan. Nah, makanya kita target pertama bertahan saja di Liga 2 sudah menang. Syukur-syukur Allah berikan bonus kita masuk ke Liga 1. Tapi saya yakin insya Allah dengan tim teknis kami yang sudah berjalan hari ini, mereka sedang latihan, Bang. Ini sedang latihan di stadion Abulnya Tama. Alhamdulillah kita bersyukur nih Pak Rusli Bintang membantu kita, memotivasi kita. Saya akan gunakan sana untuk latihan karena kita tertutup nih, Bang. Karena ada trik, ada strategi yang tidak boleh ditampilkan mungkin ada kisi-kisinya sedikit itu strategi. Jadi nanti itu apa misalnya formasi 4-3 berapa gitu. Itu gini, Bang, itu rahasia dari pelatih dan itu tidak kita sampaikan ke publik dulu. Karena ini masih dalam tahap menyatukan secara fisikly, menyatukan juga dengan cara batin, dengan cara jiwa, sehingga para pemain ini mereka harus bersama-sama ini, dan emang ini tertutup supaya tidak dicuri oleh lawan, Bang. Nah, gitu, Bang. Ya. Berarti nggak ada strategi yang bisa di-share nih ke penonton? Strategi kita akan share. Teman-teman media, gini, sabar saya gini Pak Jul, mungkin ada, kami punya strategi untuk meningkatkan fisik pemain, kami berikan mereka poding ayam semua. Itu pasti. Dari segi makanan udah pasti kita akan menjaga. Pemain ada di asrama kan, Pak Jul? Di asrama kan. Mereka tertutup, mereka juga akan jaga kesehatannya, jaga gizi kan, jaga makanan, kemudian juga mereka yang paling penting kalau saya lihat di dalam sisi olahraga ini, kenapa kami masuk ini, kita sisi religi yang sering kita lupakan. Padahal dengan religi, dengan bangun cepat, itu akan menambah daya tahan tubuh kita, semangat kita juga akan luar biasa. Itu bisa saya sebutkan sebagai disiplin mungkin ya. Disiplin. Tapi maaf nih, apa berarti pemain Persiraja yang terdahulu kurang disiplin? Kita tidak mengatakan demikian. Yang sudah berjalan itu sudah sangat bagus, sebelumnya sudah sangat bagus di bawah kepemimpinan Bang Dekam. Kita bersyukur Bang Dekam mau memikirkan itu. Kita bersyukur ada Bang Dekam, luar biasa. Sekarang kita melihat ke depan dengan kondisi hari ini, kita terus berbenah, kita terus berjuang, kita terus mempersiapkan anak-anak kita ini supaya mereka di laga tanding nanti lebih-lebih. Ini satu, Bang, rahasia, tapi saya sampaikan ini rahasia yang sudah dibuka ya. Rahasia tapi sudah terbuka. Selain mereka menutup aurat dengan memakai legging, mereka akan menggunakan air wudhu sebelum bertanding. Ini air wudhu ini apa tujuannya? Supaya ada kekuatan jiwa di situ. Hadirnya Allah. Tiap sebelum bertanding mereka diminta untuk berwudu dengan air yang khusus. Dengan air wudhu seperti bukan kita mau sholat. Bukan dengan air zam-zam ya? Bukan. Siapa tahu Pak Jul yang juga ustaz mendatangkan air zam-zam gitu. Air zam-zam untuk minum, Bang. Untuk minum. Apa bercanda ini? Makasih, Bang. Baik, baiklah, karena mengingat Pak Zul ini sibuk dan waktu. Untuk kali ini kita padahi dulu wawancara singkat kita bersama Pak Jul, dan kita berharap Persiraja bisa jaya ke depan. Amin. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Zulfikar MB. Apa Pak yang slogan terbaru dari closing statement kami bahwa Persiraja ini akan kita bawa menjadi berjaya dan bermartabat. Berjaya dan bermartabat. Gedayo Mandum cinta Persiraja. Gedayo Mandum cinta Persiraja. Jadi buktikan cinta masyarakat kepada Persiraja dengan hadir rame-rame di tanggal 5 ini. Seluruh masyarakat Aceh 23 kabupaten hadir kemari. Kita ramaikan stadion kita supaya semangat para pemain ditambah dengan motivasi dari
kita, dari penonton, dari school, termasuk juga doa dari para ulama, para alim ulama terus mendoakan kami, Bang. Para awak media juga saudara kami, doakan kami, bimbing kami. Kalau ada yang salah, beri nasihat kepada kami. Jangan tebarkan berita-berita hoak, jangan tebarkan berita-berita permusuhan, sehingga kita semua kita yuk bersaudara, Bang. Makanya dengan begini insya Allah kita harapkan, kita mohon kepada Allah juga, Persiraja ini akan berjaya dan bermartabat. Amin ya Rabbal Amin. Terima kasih Pak Jul atas kesempatannya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.